Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, semangat pagi. Bagaimana kabarnya kelas 5? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah berdoa belum nih? Belum. Kan ketua kelas siapkan ya. Siap sebelum pelajaran berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang sudah masuk? Yuk, sebelum mulai pembelajaran, biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya menumbuhkan jiwa cinta terhadap tanah air. Semuanya berdiri, ya. Angkat dirinya. Bareng-bareng ya. Udah siap belajar?
Ibu kasih waktu selama 2 menit. Silakan kalian pejamkan mata kalian. Ya, sudah berapa semua? Terus dengar sama ibu ya. Kalau bilang tarik nafas ya. Kontrol matanya. Tarik nafas panjang. Lepaskan. Tarik lagi. Lepaskan. Tarik lagi. Lepaskan. Buka matanya. Betul, kita sleeping dulu ya. Apa yang lagi viral? Saya jalur. Bisa kan? Ya, dulu ya. Semuanya hari ini saya dulu nih. Belajar hari ini. Are you ready? Yes, ayo. Oke, tunggu ya. Tada. Hai. Silakan dikeluarkan buku dengan tulisnya. Ya. Sekarang pelajaran kipas. Ya, dikeluarkan buku dengan tulisnya. Sudah? Ada yang sakit? Jaga kesehatan. Iya, Bu. Bu mau nanya nih, minggu kemarin di pelajaran kipas membahas mengenai apa? Melihat karena cahaya. Apalagi? Selain cahaya apalagi? Bagian-bagian mata. Terus apa lagi? Cara mengambil Twitter. Tangan dong buat semua. Sekarang belajar mengenai rantai makanan. Ibu tidak muak. Sekarang belajar mengenai rantai makanan. Jong yang tadi pagi sarapan. Ada yang sarapan? Nggak sarapan? Belum? Ya, belum. Oke. Sarapannya apa? Nasi goreng, telur, apa lagi? Sate, apa lagi? Oke, gunanya kenapa sih pagi itu harus makan? Ada apa yang lemas? Supaya tidak lemas. Oh, mengisi energi apa lagi? Membangun energi. Jadi sarapan pagi itu penting. Tujuannya apa? Biar kalian ada energi. Energi untuk apa? Untuk belajar. Ingat ya, belajar juga itu berpikir, itu membuka energi. Ya. Oh, oke. Kalian dari rumah ke sekolah naik apa? Jalan kaki. Kalian jalan kaki. Jalan kaki dari rumah ke sekolah butuh energi tidak? Butuh. Gitu. Ya. Pertanyaannya, siapa yang butuh makan? Apa saja? Manusia dan hewan. Terus apa lagi? Iya. Jadi yang termasuk makhluk hidup itu pasti membutuhkan makanan. Ya. Membutuhkan apa? Makanan.
makanya akan dibahas dalam pelajaran mengenai rantai makanan. Siapa makan siapa? Tuh, siapa yang dimakan? Makan siapa? Ya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari rantai makanan dengan tepat. Kedua, peserta didik dapat menyebutkan komponen rantai makanan dengan tepat. Dan peserta didik dapat menganalisis peran dari makhluk hidup pada rantai makanan. Ya. Apa itu rantai makanan? Ada yang tahu? Apa itu rantai makanan? Pemakan satu sama lain. Berarti ada yang makan, ada yang dimakan. Iya kan? Ya. Oke. Biasanya yang dimakan tuh yang paling kecil, pinter. Berarti yang makannya itu dari bos ya? Ya. Iya. Sip. Oke, jadi rantai makanan adalah urutan perpindahan makanan dari produsen ke konsumen. Ada yang tahu apa produsen? Pembuat makanan. Iya, pembuat Makanan. Oke, siapa sih produsennya? Oke, setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk hidup. Coba perhatikan gambar ini. Oke. Ini merupakan contoh dari rantai makanan. Kira-kira siapa yang dimakan? Dimakan siapa? Dalamnya kodok. Ya, terus kodoknya? Ularnya mati, jadi bangkai dong. Kan? Terus bangkainya siapa yang makan? Jamur. Oke ya. Oke, produsen. Produsen itu adalah apa? Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Ingat ya, makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri hanya tumbuhan. Makanya tumbuhan sebutnya apa, Fauzan? Tumbuhan sebutnya apa? Produsen. Apa itu produsen, Fajar? Oke, si pembuat makanan. Nah, kenapa sih kok tumbuhan bisa buat makanan? Karena dia beri. Karena apa bener? Karena adanya cahaya matahari. Nih, oke. Manusia juga sama kan, manusia ada cahaya matahari, ada air, itu nggak bisa bikin makanan. Ya. Berarti ada hal yang istimewa yang hanya dimiliki oleh tumbuhan. Apa? Bisa membuat makanan sendiri. Iya. Nah, ada hal istimewanya apa? Kenapa dia bisa buat makanan sendiri? Ada mana Dia mesti cepat dari kelas 4. Fajar. Oke. Karena tumbuhan bisa melakukan fotosintesis. Karena coba dulu fotosintesisnya di bagian daun. Nah, daun itu ada apa namanya? Zat hijau-hijau, adanya klorofil. Oh, nih saya tumbuhan nih, saya punya klorofil. Ya, nah saya mau bikin makanan nih, tapi kan nggak mungkin kalau sendirian, berarti butuh air, apalagi ada matahari, butuh karbon dioksida. Nah, semuanya dibikin nih, pabrik ya, dibikin. Jadilah oksigen dan makanan. Contohnya nih kayak
buah-buah kayak pohon tuh. Itu menghasilkan buah-buahan kan? Ya, sebenarnya buah apa? Apel. Apel. Mangga. Sembur ya. Fajar. Jadi produsen itu apa? Produsen itu apa? Yang membuat makanan. Si pembuat makanan. Ingat ya, jangan lupa. Produsen si pembuat makanan. Sana ke sini. Konsumen. Disebutnya juga si pemakan. Sama aja kayak Fajar, makan ya Fajar ya. Iya. Nih, konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Ya. Di mana konsumen ini dibagi menjadi berapa? Dibagi tiga. Yang pertama apa? Konsumen tingkat satu. Disebutnya herbivora. Herbivora itu apa? Tumbuhan. Yang ditunjuk sebutannya contoh hewan di pemakan tumbuhan. Siap nih. Capek. Lalang? Oke. Kucing? No, bukan kucing. Terus kan? Domba. Domba. Udah kan? Iya. Lagi, yang lain. Banyak loh. Hah? Hampir. Sip ya, paham ya? Oke. Sekarang lanjut ke konsumen tingkat 2. Sebutnya apa? Coba nih. Burhan. Burung hantu ya, Burhan. Ini apa? Singa, oke. Kucing. Harimau. Apa? Ayo, makan daging. Buaya. Lagi. Ular. Ayo, ini belum satu nih. Macan betul. Tikus. Bener nggak tikus? Benar. Oh, benar. Dua. Cita. Tapi yang tidak Panda. Ya benar panda. Ada nggak hewan yang suka makan daging tapi di dalam air? Iya. Jangan bilang galodom ya. Oke, sekarang ke konsumen tingkat apa? 3. Sebutnya apa? Segalanya. Jadi segala tuh maksudnya apa ya? Dia suka daging, dia juga suka tumbuhan, dia suka sayur, lautan. Manusia. Bener manusia ya. Kita itu omnivora apa lagi? Ayo. Monyet. Tikus. Monyet. Banteng. Apa? Anjing. Bener tak? Dogi. Aku bilang daging. Kucing benar. Kucing itu makan daging. Unggas. Nah, biasanya omnivora itu kebanyakan diisi oleh hewan-hewan unggas. Contohnya apa? Bebek. Ayam. Entok. Yang lainnya panjang apa? Kalkun. Ya, kalkun. Oke. Sekarang yang terakhir, ini si pengurai. Aduh, pengurai itu disebutnya sebagai tukang bersih. Alam. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa jadi semua makhluk hidup yang mati itu akan diurai oleh si
pengurai atau nama lainnya dekomposer. Ya, nama lain dari pengurai itu dekomposer. Bayangannya. Manusia deh. Manusia nih meninggal dari zaman dahulu nih sampai sekarang dan jangan nggak ada pengurai, apa yang akan terjadi? Masih usuh. Terus apa? Akan menimbulkan apa? Bau, terus Busuk bunyinya. busuk bumi, terus apa lagi? Menengar. Hah? Iya loh, jadi pengurai ini banyak jasanya. Kalau nggak ada si pengurai, orang yang dahulu meninggal itu masih utuh. Mampu batang. Iya, ini malah utuh. Gitu. Ya makanya, ini kebesaran Allah ya. Allah menciptakan pengurai itu untuk membuat kita nyaman di bumi ini. Contohnya apa nih? Misalkan nih, ada ayam mati. Ayam mati, kan busuk kan? Ya. Terus ada apa nih hewannya? Ada hasil, ada belatung, Jamur. semua. Nah, lama-kelamaan ayamnya akan bilangnya kemana? Dimakan. Iya, nanti bangkai yang busuk itu nanti akan menyatu dengan tanah sehingga tanahnya menjadi subur. Ya, bersyukur kalian itu. Tuh baca nih, harapan baca ya. Setelah makhluk hidup mati ada makhluk hidup kecil yang bertugas menguraikan sisa-sisa mereka menjadi zat-zat yang bermanfaat bagi tanah. Mereka adalah pengurai. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang belum paham? Coba jadi yang pertama apa tadi? Ada apa yang pertama? Ada produsen. Setelah produsen ada apa lagi? Konsumen ada konsumen enggak pengurai dulu ya. Pengurai dulu oke sip. Nah jadi paham lihat sini ke piramida makanan ya. Ingat produsen itu tempatnya di yang paling bawah karena dia yang menyediakan makanan. Dia ada gambar apa nih? Sawah. Padi. Padinya nih dimakan siapa? Tapi dia hewan apa? Herbivora. Karena dia langsung makan padi. Padahal tumbuhan. Nah, ini bisa disebut konsumen satu. Karena herbivora. Belakannya terus diapakan? Karnivora. Iya, karnivora juga kan. Nah, dia masuk dalam konsumen. Nah, kodok itu ternyata ada lagi hewan yang lebih besar daripada kodok. Ularnya makan apa? Makanya ularnya jadi konsumen 3. Urutan yang 1, 2, 3. Nah, ada lagi nggak yang memangsa ular? Elang ini sebagai konsumen atau konsumen puncak. Ada lagi nggak yang makan itu? Ada. Apa kalau bisa makan? Apa urai? Nih, belalangnya mati. Mati ya, dari bangkai nanti akan dimurahkan oleh si pengurai. Yo, perhatikan gambar ini. Rantai makanan di hutan. Ada yang mau maju menjelaskan gambar ini? Coba pasang maju. Ayo, maju. Menjelaskan ini. Yang maju? Ya. Ada yang mau maju? Katanya udah paham. Kalau paham bisa menjelaskan dong.
Yang maju? Jadi tunjuk nih yang mau maju. Ayo, berani. Coba saya maju gitu. Kalian cukup menjelaskan siapa yang pertama kali dimakan. Gitu. Ayo, boleh maju? Kamu maju, kamu berani. Jangan malu. Siapa? Siapa yang pertama kali dimakan? Bisa. Terus untuk dimakan siapa lagi? Bisa. Maju. Siapa? Polisi. Ya udah, bareng-bareng ya. Rumputnya dimakan. Barangnya. Kodoknya. Bulannya. Oke, biar enak kita nyanyi bareng-bareng yuk. Ada lagu nih. Ya. Oke. Sekali lagi itu mulai ikutan ya. Bisa? Bisa ya, mulai ikutan ya. Ya, mulai ikutan. Oke? Ada
pertanyaan? Sudah paham ya? Bunganya lagi nih. Berarti komponen dalam rantai makanan itu ada apa aja? Produsen kita. Konsumen bagi berapa? Secara umum bagi 3 ya. Jenisnya ya, ada konsumen tingkat 1, hewan herbivora, ada hewan karnivora dan omnivora. Oke. Mau bikin? Mau. Aduh mau. Lagi ya nih. Kita coba sedikit sebelum Ibu kasih LKPD ya. Apa yang kan? Nih, Ibu kasih KPD ya. 1 meja 1. Kakak kalian berdiskusi dengan temennya ya. Dapat ya, ada 5 ya. Kakak menang. Pas ya, menang. Bentar ya. Ibu datang lagi nih. Bagikan dulu nih. Ini barangan bertiga ya, barangan ya. Itu aja no. Lebih dah. Lebih kamu ya. Nih. Oke, barangan dan belakang. Nih, lihatin ya. Silakan dilihat dulu LKPD-nya. Sudah dilihat? Di atas ini ada beberapa hewan. Paham kan? Hewan dan tumbuhan. Nanti silakan kalian cari. Ada 3 rantai makanan dalam gambar ini. Nanti kalian silakan dituliskan di sini nih. Tentukan 3 rantai makanan yang terdapat pada gambar di atas. Nanti cara nulisnya kayak gini ya. Misalkan nih, ini nama tumbuhan. Misalkan nih, ini apa ya? Rumput. Oh, dimakan siapa? Misalkan makan ulat. Ya, terusnya paham ya? Bisa? Sampai di posisi yang paling tinggi puncak ya. Nanti elangnya mati dimakan oleh si pengurai. Coba, yang termasuk pengurai itu apa aja sih? Yang termasuk pengurai? Jamur, bakteri, alat. Walaupun isinya nggak ada pengurainya, kalian tambahkan sendiri. Paham? Jelas? Ada pertanyaan? Kita jalan. Gimana? Iya, maksudnya di sini sayang, di sini ya. Oh, ini tulisnya nih ada kan? Kalian pilih sendiri siapa yang mau dimakan di sini. Ya, makanya diskusi tuh meja tuh, ya. Mana nih? Ayo Fauzan. Diskusi. Tuh, sako, tulis punya. Jangan lupa ditulis nama anggota. Ayo diskusi teman-temannya. Ayo. Mana nama ya namanya? Ya, diskusi. Paham kan? Bisa kan? Iya, boleh nih. Soalnya nggak apa-apa dimakan lagi juga.
Oke, ini nih untuk produsennya boleh sama nggak apa-apa ya. Produsennya sama nggak apa-apa karena yang makan rumput itu apakah itu hewan? Tadi kan bapak sama juga paham ya? Iya, kira-kira siapa sih yang suka makan rumput? Terima kasih suka makan rumput. Saya. Biar nggak bingung, tentukan dulu siapa produsennya. Ya udah, nanti dapat siapa saya. Iya, itu sih rumput. Tiga panel itu ya. Ini nih, bikin tiga ya, bikin tiga rantai makanan dan gambar aja. Iya, jadi pak dong. Ya, kalau kemarin beli punya. Ini urutannya ya, produsen dulu. Di koran. Yang makan kalau bisa di koran itu biasanya makin di koran kan? Nah, apa yang mau dikoranya?
Sayang, ya dengerin nih. Satu ini tuh buat satu rantai makanan apa selesai selesai. Dia harus selesai sendiri gitu, jangan nyambung. Ya, masa belalang yang habis ini. Ya, ini rantai makanan dari awal produsen dulu, ya. Ayo tuh, buruan. Oh, ya, lagi berarti elang sebagai konsumen puncak dia tuh. Ya, benar. Kata kalian setelah berarti yang mana ayam saja. Anak, elang. Ular jangan makan ayam ular. Yang udah itu dulu. Boleh. Mama. Mama.
Nanti saya lupa makan, salah. Nah, makan, mati. Belum aja. Kita banyak kan? Nah, di sini kira-kira. Oke. Lagi. Oh, sudah. Wah, kan tadi makanya. Sampai jadi bahasanya. Ya. Itu sudah ya apa di robot? Makan barang, bilang makan. Itu yang makan kelas. Sekali aja mati, siapa yang makan kelasnya? Kamu boleh. Siapa produsennya? Sama ini. Siapa produsennya? Bagus.
Yang lagi kerjain, nanti ada yang maju. Nah, baris baku ya, sebab maju. Yang mau saja yang mau maju. Saya. Oke, siap ya kita. Benar-benar kita doang ya. Berani maju dulu. Sebelum ayam satu. Belajar berani. Ya, aku salah. Sekarang majunya. Ya, seperti ini. Udah semua kan? Ayo ya. Nih, yang lainnya. Halo. Pagi. Ayo kita pagi. Siang. Sore. Malam. Oke. Nanti saat teman kalian maju ke depan, tolong diperhatikan. Jangan sendiri. Kalau temennya ada yang salah, kalian boleh kasih saran, kasih tanggapan ya. Yo, siapa yang mau maju? Ya. Maju langsung. Ayo pindah. Oh, pintar ya. Oh, pintar ya, berdua ya. Jangan takut salah. Oke? Ayo sini dulu. Ayo. Dengerin ya. Nanti majunya satu aja ya. Hai. Kamu cukup pilih satu aja. Mau yang mana? Lantai 1, 2, 3. Jangan semuanya kan? Boleh. Jangan tengahnya. Yang tidak benar tidak ada yang sanggahan? Ya, benar? Oke, kita salut ya. Salut. Oke, dikasih apa? Kodok dimakan ular dimakan elang, lalu elangnya mati dimakan jamur. Ini pintar. Siapa? Yuk, buang lagi yang cepat. Sini ya. Dan terakhir ya, 1, 2, 3 misalnya. Yang kencang, jangan terbuka. Kamu yang kencang. Ular dimakan ayam dimakan elang, lalu elang lagi dimakan lalat. Boleh, oke. Dikasih apa? Dikasih Terus semangat sekali ya, sabar ya.
Tidak begitu ya, Mas ya. Ya, benar. Enggak gitu ya. Ya. Oke, dikasih apa? Pintar. Ayo, jangan nyender dong. Berani sama. Ayo pintar. Gambar. Dimakan belalang dimakan kodok, kodok dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati dimakan jamur. Iya, kasih apa? Tepuk tangan buat kita semua. Dikumpulin sini, nah. Biar enak, satu. Nah, ini nak, ini semua jas ya, bukan? Semua ya. Oke. Nah, hello. Hai. Kenapa sih adanya pluralisme makanan? Itu semua fungsinya untuk menjaga keseimbangan alam. Nih, di sini nih. Dioroma. Ini awalnya padi kan? Makan siapa padinya? Tikus. Makan? Terus makan siapa? Jamur. Gunanya nih. Misalkan tikusnya dibunuh sama para petani sehingga populasi tikusnya nggak ada. Tikusnya apa yang akan terjadi? Padinya selamat. Ada yang diuntungkan? Ada. Siapa? Petani. Karena padinya nggak ada yang makan. Ada yang berkurang tidak? Ada. Siapa? Tapi udah makin nggak ada nam. Aku ular. Kenapa ularnya Renan? Ularnya apa ularnya? Karena nggak ada yang dimakan. Mati. Karena ularnya nggak ada makanan. Iya, pintar. Karena ularnya nggak ada makanan, sehingga populasi ularnya akan berkurang. Pintar. Sekarang nih, tikusnya ada lagi nih. Burung hantunya nggak ada nih, mati. Siapa yang diuntungkan? Ular. Jamur. Tikus. Ular. Sini nggak ada yang diuntungkan ya? Nggak ada. Oh iya. Karena burhan sama dimakan kan? Ya. Makan? Kecuali nih. Produsennya habis padinya. Wadah. Ada yang diuntungkan tidak? Ada. Ada yang diuntungkan. Ada yang dirugikan? Ada. Siapa? Tikusnya aja kan? Ular juga? Oke. Dengerin nih. Kalau produsennya nggak ada alias habis nih, yang dirugikan
adalah semuanya. Karena nggak ada iya, padi itu sebagai apa? Produsen alias nggak ada sumber makanan. Iya nih, padinya nggak ada. Tikusnya bisa makan nggak? Nggak bisa. Berarti kalau ntar lama-kelamaan tikusnya apa? Ularnya bisa makan tidak? Nggak ada tikusnya. Terus burung bisa makan tidak? Ada tidak tahu. Makanya rantai makan itu perlu untuk menjaga keseimbangan alam. Oke. Sampai lagi bagian kesimpulan. Ada yang mau bacakan kesimpulan? Ada yang mau membacakan kesimpulan dari ini? Ayo bareng-bareng ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang pertama. Jadi, rantai makanan itu sangat berperan penting. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan. Di mana setiap makhluk hidup itu memiliki peran ya dalam menjaga ekosistem tetap seimbang. Ada pertanyaan? Paham? Jelas? Oke. Nih masih ada waktu. Kita coba ini ya. Siap ya? Nih, ada teka-teki ya. Kita belajar bareng-bareng mengerjakannya. Ini mendatar, ini menurun. Hello. Gimana ya? Bareng-bareng nih. Kita kerjakan yang bagian mendatar dulu ya. Nomor 1. Apa itu? Bacanya. Mengurai bangkai hidup. Apa itu sebutnya? Yang maju. Mengurai bangkai makhluk hidup itu apa? Terus siapa? Mau maju? Nih, sini begini. Dekomposisi. Dekomposisi. Maju nih. Terus nih. Sini. Nah, maju. Apa itu? Dekomposisi. Oh, pasca. Wah. Nah, sini ya. Nah, udah semua ya. Oke, sip. Nomor 6. Dibutuhkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Apa itu namanya? Ayo, komponen rantai makanan yang diisi oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis apa? Nomor 6 di sini. Apa coba? Konsumen. Tadi komponen rantai makanan itu apa aja sih? Ada produsen. Iya. Berenang itu.
Udah ya. Tuh, apa benar? Ih, ayo bentar. Boy. Yo, lagi nih, yang menurun nomor 2. Makhluk hidup nih, makhluk hidup makan daging. Siapa maju? Nomor 2. Semua maju. Boleh, siapa nih? Makhluk hidup makan daging. Apa disebutnya? Tadi tuh. Masa lupa? Iya. Masuk sudah itu. Nomor 2. Nih. Berdua menurun. Nomor 2. Ya, nomor 3 dapat terus no. Nomor 2 apa, Bu? Makan daging. Nomor 3 dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nomor 3 ke bawah. Itu komponen ekosistem yang bisa membuat makanan sendiri. Sebutnya apa? Nah, nomor 3 ini nih. Oke, sekarang nomor ini dulu. 4. Makhluk hidup memakan tumbuhan. Nomor 4. Yang maju. Ayo bentar. 4 menurun. Bu, kunci karnivora. Mana? Kan sayang. Karnivora. Nomor 4 ya, 4 menurun sayang. 4 yang mana? Ini tak? Ini. Jadi yang mau maju nih nomor 5. Makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Hewan. Ayo nomor 5 ya, makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Hewan. Ini pinter. Oke. Nomor 8. Menurutnya hasil penguraian dekomposer yang membuat tanah menjadi subur. Humus. Nomor 8. Humus. Oke. 8 maju. 8. Humus. Boleh. Bener ya, humus tuh atau pupuk. Nih. Nomor 7. Mendatar. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen. Siapa? Nomor 7 yang ini nih. Nih. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen. Ya. Nah, Tuhan. Benar. Oke. Tinggal nomor 6 ya. 6 ya. Matahari. Tuhan. Beda dapus kan? Beda Nomor 10. Makhluk hidup yang memakan daging dan tumbuhan. Apa tuh? Ayo, sini nih. Wah, baru milih gitu. Pas ya. Makhluk hidup yang memakan daging dan tumbuhan. Ya, benar. Tinggal nomor hidupnya mana ya? Bentar ya. Tinggal nomor 9 ya. 9 sama nomor 6 ya. Nomor 6. Dibutuhkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Yang dibutuhkan tumbuhan untuk proses fotosintesis itu apa? Bagus. Yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis
9. 9-nya makhluk hidup yang berperan sebagai dekomposer. Yang maju, Arya, maju Arya. Ayo, makhluk hidup yang berperan sebagai dekomposer apa? Jamur. Oke, sip, bentar. Ya. Bagaimana perasaan kamu belajar hari ini? Yang ini? Ya. Apa yang ini? Oke. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan ya. Jangan lupa bisa belajar lagi. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya selanjutnya pintar mengenai IPA juga. Nanti setelah ini belajar mengenai jaring-jaring makanan. Oke? Oke. Untuk saat ini sekarang cukupkan ya semuanya hari ini. Semoga bermanfaat. Oke? Berarti ini beresin. Ini beresin ya. Baik. Ya, oke, siapin. Ya, ini diberesin. Oke. Nah ya. Oke, silakan. Kalau sudah rapi semua, kita akan menyiapkannya. Ya. Ya, jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.